Halo teman-teman, di video ini kita akan membuat tabel angsuran. Jadi kita akan membeli suatu barang, tetapi kita tidak memiliki uang cash sepenuhnya. Jadi kita akan membeli melalui bank, lembaga keuangan, ataupun koperasi, ataupun orang pribadi. Dan lembaga keuangan itu menginginkan persentase keuntungan sekian persen. Dan di situ kita juga akan punya DP. Dan sisanya berarti kita akan melalui lembaga keuangan bank atau orang pribadi itu dengan range. Kalau di sini kita akan membuat tabelnya 100 juta sampai 2,5 miliar, kemudian selama 1 sampai 25 tahun, atau berarti jumlah angsuran itu 12 sampai 300 kali. Kita akan menghitung untuk masing-masing kolom. Misal ketika kita kurangnya itu sekitar 300 juta, kemudian kita punya DP 50 juta, berarti untuk 10 tahun itu berapa. Nah, kita hitung di sini kan agar kita tahu kemampuan kita tiap bulan itu bayar berapa, dan range-nya itu antara berapa gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sini, kita akan mencoba mencari formulanya dulu seperti apa. Nanti kita akan buat formula dan nanti bisa kita tentukan. Dan nanti konsep yang akan kita bikin di sini adalah ada yang semi absolut dan juga absolut. Absolut referensi ya, semi absolut referensi dan juga absolut referensi. Coba kita perbesar dulu ya, biar kelihatan. Nah, di sini kita akan membuat skemanya seperti apa. Misalkan kita akan membeli rumah seharga 300 juta. 300 juta. Kemudian uang cash kita yang bisa kita DP itu 50 juta. Nah, berarti harga setelah DP berapa? Jadi kita kurangkan ya, harga ini kita kurangkan DP yang kita punya. Nah, ini. Nah, berarti yang akan melalui lembaga keuangan berarti sisanya yaitu 250 juta. Nah, kemudian lembaga keuangan ini dia menginginkan rate atau margin atau keuntungan, misalkan kita taruhlah 9%, ya kan. Nah, selama berapa tahun? Misalkan kita coba menganalisa kalau misalkan 10 tahun berapa deh gitu. 10 tahun. Nah, jumlah angsurannya berapa? Otomatis kan mengikuti berapa tahun ini ya. Berapa tahun yang kita kehendaki. Misalkan ya, bukan misalkan ya, berarti 10 ini kali 12 jadi sama dengan 10 dikalikan 12. Kita tulis manual aja, kita kalikan 12 jadi 120. Nah, untuk marginnya berarti kita ngitungnya berapa, berarti sama dengan ini kan dikalikan dengan margin yang diinginkan, terus selama berapa, selama 10 tahun. Karena ini rate-nya, margin yang diinginkan tuh setiap tahun itu 9% ya. Berarti kalau 10 berarti kan 9% kali 10, kemudian kita kalikan dengan 250. Nah, ketemu 225 juta. Nah, kemudian untuk harga setelah ditambah margin berarti sama dengan harga setelah DP ini ya kan ditambah dengan marginnya, ya kan. Berarti berapa? 475. Berarti yang 475 ini kita bagi selama jumlah angsuran, ya kan. Berarti tiap bulan yang harus kita bayar adalah 3.958.333 seperti ini. Nah, kemudian untuk ini kita coba terjemahkan ke formula. Paling enak untuk menerjemahkan formula itu dari belakang ya. Berarti ini sama dengan
ini biar kelihatan ya, jadi nggak saya sama dengan kan langsung, nggak sampai kelihatan rumus, tapi kita akan bikin formula. Nah, kita sama dengan ini tadi rumusnya apa? Ini tadi rumusnya ini, harga setelah ditambah margin dibagi dengan jumlah angsuran. Kita coba tuliskan di sini. Jadi harga setelah ditambah margin tambah margin dibagi dengan jumlah angsuran. Bentar, kita bikin sama aja, bikin gede. Nah, biar kelihatan. Nah, kemudian harga setelah margin ini apa gitu kan? Kita cek harga setelah margin ini rumusnya dari mana? F9 tambah F13. F9 itu mana? Harga setelah DP ditambah margin, ya kan? Berarti jangan lupa dikasih dalam kurung. Jadi harga setelah DP ditambah dengan margin, kita tutup kurung, ya kan, terus dibagi dengan jumlah angsuran. Jadi ini kita satu persatu nyari formulanya ya, sama dengan, nah kemudian harga setelah DP ini apa? Harga setelah DP ini adalah harga F7 minus F8, harga dikurangi dengan DP. Berarti dalam kurung, jangan lupa dalam kurung lagi, harga minus DP. Nah, ini untuk harga setelah DP. Kemudian kita tambahkan dengan margin. Nah, margin ini rumusnya apa? Margin ini rumusnya F9. F9 ini harga setelah DP ya, dikalikan F rate per tahun F10 dikalikan F11. F11 ini selama berapa tahun. Jadi bisa kita tulis harga setelah DP kita kalikan dengan rate-nya, kemudian kita kalikan rate-nya rate per tahun ya, kemudian kita kalikan selama berapa tahun. Nih, jangan lupa ditutup kurung, ini tutup kurung yang pertama ini untuk nutup kurung yang ini ya, ini, kemudian kita tutup kurung yang kedua untuk nutup kurung yang ini. Nah, kemudian jangan lupa dibagi dengan jumlah angsuran. Nah, kemudian untuk ini ya, kita bisa pecah lagi untuk harga setelah DP ini. Berarti kan harga setelah DP ini sama kayak tadi ya, berarti harga dikurangi DP. Sebenarnya kenapa sih kita harus pecah? Karena yang akan kita cari ini di sini nggak ada, harga setelah DP itu nggak ada, atau harga setelah ditambah margin nggak ada. Kita itu hanya harganya ini, adanya DP, ya kan, kemudian ada rate per tahun, kemudian ada selama berapa tahun, berapa kali jumlah angsuran, kemudian di sini adanya harga. Ini maksudnya harga awal, ini semuanya ini harga awal ya, bukan harga setelah DP. Makanya kita pecah biar nanti bisa kita masukkan ke sini. Kemudian kita pecah lagi ya yang untuk harga ini, harga setelah DP ini. Jadi jangan lupa dalam kurung 2 kali harga minus DP tutup kurung ditambah dengan, nah ini kita kurungnya 2 kali ya, harga minus DP untuk mecah ini ya, mecah harga setelah DP, kita kasih spasi D biar terbacanya mudah. Nah, kemudian kita kalikan dengan rate, ya kan, kita kalikan dengan tahun, ya kan, kemudian kita
tutup kurung 2 kali, dan kita bagi dengan jumlah angsuran. Nah, karena ini ada yang sama ya, harga DP, ada harga DP ya kan. Kita bisa sederhanakan lagi. Caranya berarti harga minus DP dalam kurung dikali berapa? Dikali 1 ditambah dengan rate-nya, di rate dikalikan tahun tutup kurung ini buat tutup ini, terus buat tutup ini, yang tutup kurung pertama itu buat nutup yang buka kurung yang di sini ya, dekat rate. Tutup kurung yang kedua ini untuk nutup yang di sini ya kan. Kemudian tutup kurung yang ketiga kita untuk nutup yang di sini, dan kita bagi dengan jumlah angsuran ya kan. Gimana teman-teman, bingung nggak sampai sini? Jadi ini kalau misalkan dikali ya, harga min DP dikalikan 1 berarti kan ketemunya ini ya kan. Dan harga DP dikalikan ini ketemunya ini, harga min DP kalikan rate per kalikan tahun. Nah, biar nggak bingung, coba deh kita masukkan yang ini ya, apakah sesuai ya antara ini sama ini. Misalkan berarti sama dengan, jangan lupa tutup kurungnya 2 kali kan, harga bentar biar kelihatan ya. Nah ini harga, ini kan harga minus DP ya kan, kemudian tutup kurung kita tambahkan, kita pakai yang ini ya, coba kita pakai ini, dalam kurungnya 2 kali ada harga minus DP tutup kurung ya kan, ini tutup kurung nih, kemudian kita kalikan dengan rate-nya ini ya, kemudian kita kalikan dengan tahunnya ini, jangan lupa tutup kurungnya 2 kali. Nah, kemudian kita bagi dengan jumlah angsuran ini, lihat hasilnya sama kan, ini sama. Nah, jadi formulanya seperti ini ya. Coba kita pakai formula yang lebih sederhana lagi, jadi nggak ngulang-ulang harga minus DP nya. Berarti sama dengan ini harga, kita buka kurung 2 kali, harga minus DP ya kan, dan dalam kurung kita kalikan, kita buka kurung, kemudian kita tulis 1 ditambah dengan kita buka kurung lagi, rate ya kan, kita kalikan dengan tahunnya selama 10 tahun kalau di sini, kemudian kita tutup kurung 3 kali ya, 1 untuk yang rate, 1 lagi untuk yang di sampingnya, 1 lagi untuk yang paling depan, dan kita bagi jumlah angsuran 120, kita tekan enter. Nah, hasilnya sama kan. Misalkan kita ubah sekalipun, misalkan kita nggak pakai DWD, nah kan kita DP nya 0, nah hasilnya sama kan, sama semua. Misalkan harganya berapa, 200 juta deh, nah hasilnya sama ya kan. Nah, nanti formula ini yang akan kita masukkan ke sini, ke tabel angsuran kita ya kan. Nah, misalkan di sini kita sesuaikan aja ya, kita copy aja biar nanti kita ngeliatnya mudah. Nah, copy ke sini deh. Nah, misalkan nih kita punya DP, kita ulang dari awal ya, misalkan di sini kita 50 juta deh, di sini 200, 300 ya. Nah, kita ubah juga deh yang di sini biar sama.
Kita tuliskan di sini, misalkan kita akan sudah mulai membuat tabel angsuran. Jadi misalkan DP-nya ini kita punya 50 juta. Nah, untuk selamanya, nanti dulu deh. Untuk lamanya misalkan kita 1 tahun deh, di sekitar segini ya. Juga yang depan kita juga ubah deh, biar nanti kita ketahuan ini udah benar apa belum. Nah, sama kan 22708, sini juga 22708, sini juga. Berarti nanti untuk yang sini berarti nanti 22708. Misalkan rate-nya juga kita buat sama ya, 9%. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk yang ini, karena kan ini pasti berbeda-beda ini case-nya teman-teman, kemudian margin yang diinginkan oleh suatu perusahaan itu, suatu lembaga keuangan, bank, atau bahkan pribadi. Berarti kita tuliskan ya formulanya, kita pakai yang ini ya biar cepat. Berarti sama dengan kita buka kurung, kemudian untuk harga, bukan di sini ya, harusnya harganya di mana. Untuk harga berarti kita pakai yang sini, harga di minus DP nya di sini, kemudian ditutup kurung, kemudian kita kalikan, kita buka kurung lagi, 1 ditambah dengan kita buka kurung lagi rate nya di sini, kemudian kita kalikan tahunnya di sini ya, kemudian kita tutup kurung 3 kali, kita bagikan dengan jumlah angsuran. Hasil angsurannya di sini. Di sini tuh 12. Karena ini selama 1 tahun. Nah, jadi yang nanti teman-teman yang diubah itu yang atas ya. Kalau misalkan mau diubah yang sini, karena yang bawahnya ini rumus dari atas dikalikan 12. Jadi jangan ubah yang di sini ya. Soalnya nanti akan kacau rumusnya. Itu. Kemudian jadi ternyata untuk 100 juta dengan DP 50 juta dikalikan 9%, ini senilai tiap bulan itu senilai 4.541.667. Coba kita aplikasikan di sini, apakah benar? Nah, udah benar ya, berarti yang rumus yang kita masukkan sudah benar. Kemudian kita coba tarik yang tadi kan sampai, kita double klik aja. Nah, kenapa salah? Misalkan untuk yang 200 juta, nah harusnya kan untuk 200 juta karena nominalnya itu lebih tinggi dari 1 juta, harusnya angsuran tiap bulannya juga lebih tinggi karena dengan jumlah angsuran yang sama, tapi cuma 4 padahal seharusnya 13 juta. Kenapa begitu? Karena belum kita absolutkan. Jadi nah ininya geser semua ini, yang N13. Kalau N13 ini udah benar ya, yang O8 harusnya ini kan DB ya, kemudian 1, kemudian O9 ini kan harusnya red ya, tapi ini kosong. O11 di sini geser, ini harusnya tahun kan, malah jumlah angsuran. Dan O12 malah yang di sini yang angsuran pertama. Jadi kita harus ada yang harus kita absolutkan, kemudian ada juga yang harus kita semi absolutkan. Jadi nah untuk yang ini berarti udah benar ya, jadi nanti udah benar, tapi kita harus absolutkan. Absolutnya pakai absolut kolom, jadi FNF 4. Kalau ini absolut semuanya. Nah kalau ini absolut baris, nah ini absolut kolom. Jadi untuk yang nominal di sini kita absolut kolom, karena kita nggak pengen ini berubah ke geser gitu. Kalau misalkan kita nanti geser ke 2 tahun, 3 tahun, sampai 25 tahun. Nah kemudian untuk ini DP kita dolarkan, karena ini sifatnya tetap ya, kita nggak mau berubah-ubah dari sini, berarti kita dolarkan seperti ini ya kan.
Kemudian untuk satu ini kita tetap karena kita nggak pakai referensi ya. Kemudian untuk O8 ini adalah rate-nya juga tetap, berarti kita dolarkan semuanya. Untuk mendolarkan kita bisa F4 atau FNF4 seperti ini. Jadi ini kita dolarkan semua, jadi nanti meskipun digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, untuk rate-nya kita tetap mengacu referensinya ini. Kemudian untuk ini, untuk jumlah tahun, berapa tahun, nah ini kan karena di baris ya dia sifatnya, berarti kita ininya juga baris FNF4 1 2 seperti ini. Begitupun dengan jumlah angsuran juga kita absolutkan, semi absolut ya, baris, karena kita mau kalau untuk ke kanan kiri dia nggak mau uh, berubah untuk dia maunya berubah ke kiri sampai kanan, untuk atas bawah dia nggak mau berubah, berarti kita absolutkan untuk yang baris saja seperti ini ya. Ini rumusnya teman-teman. Jadi untuk absolut, untuk yang kolom ini ya, ini kita tadi tekan FNF4 nya 3 kali, karena kalau misalkan kita 4 kali akan seperti ini, kembali semula. Kita 1 kali ini untuk absolut, untuk ini kita absolutnya hanya baris untuk 2 kali ya. Nah untuk 3 kali ini semi absolutnya untuk kolom seperti itu, kita tekan enter. Nah nggak berubah ya, tetap sama, tapi ketika kita double klik kita double klik, nah seperti ini udah sesuai kan. Misalkan kita 300 juta, nah 300 juta berapa, 27, di sini juga 27. Nah, misalkan 900 juta deh, kalau hasilnya sama seperti ini berarti rumus kita sudah benar. Nah ya kan udah benar kan berarti rumus kita, dan kita tinggal tarik aja, tinggal tarik ke kanan. Kita perkecil dulu deh, kita perkecil. Nah, kita perkecil ya biar cepat kita nariknya. Nah kita setel L shift kan, arah bawah ya biar nanti cepat, dan kita tarik ke, atau kita double klik bisa nggak ya? Oh nggak bisa, double klik itu buat ke bawah aja, kita tarik ke kanan. Nah seperti ini. Nah untuk ngeceknya gimana, coba kita kembali ke skema kita tadi ya. Misalkan ini selama 20 tahun ya. 20 tahun ini, paling enak ini misalkan berapa ya, misalkan 1 miliar, 1 miliar selama 10 tahun deh yang kelihatan deh, 1 miliar ya kan. Kita punya DP berapa, 50 juta, enggak lah, kita punya DP 100 juta lah ya kan. Kemudian rate nya sama deh 9%, selama berapa tahun, misalkan selama 10 tahun. Nah harusnya 14 juta. Nah ini kita ubah dulu ya, kita ubah dulu jadi 100 juta. Nah semuanya berubah ya, 100 juta, berarti di mana, di sini. Kalau biar enak teman-teman, kalau biar enak kita pakai freeze ya. Freeze itu ini ya. Nah jadi biar kita geser. Nah jadi tadi jangan lupa kolomnya ditaruh di sampingnya 100 juta pas tadi ya. Terus nanti kita freeze biar enak buat gitu. Jadi misalkan tadi 10 tahun 1 miliar, nah sama kan, 14 juta 250, 14 juta 250. Ini tiap bulan, angsuran tiap bulan dengan rate 9%. Seperti itu, berarti rumus kita ini udah benar. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah saya nggak bisa nih
Misalkan pengennya 2,5 tahun aja deh, berarti 2,5 tahun gitu. Nah, sini juga bisa ini 2,5 tahun. Sama kan 36, di sini juga 36, seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman yang diubah yang sini ya, diubah yang sini, jangan yang sini, karena di sini tuh rumusnya atas kali bawah gitu. Kemudian teman-teman juga bisa ubah yang di sini. Misalkan di sini punyanya 250 juta. Nah, jadi nanti yang akan berubah sebaris, karena yang berubah ini nominalnya. Kayak tadi kan yang di sini yang diubah, maka yang diubah adalah satu kolom. Kayak misalnya ini, misalkan pengennya 3,3 tahun misalkan, ya, intinya seperti ini. 3,3 itu masih ini kan, misalkan 3,5 deh, biar bulat, biar 42 kali gitu. Nah, yang berubah adalah satu kolom gitu ya teman-teman. Jadi gitu cara kita menghitung tiap bulan, dan tentunya ini kita hitung secara cepat ya. Nah, rada lama karena kita menentukan dulu formulanya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah tahu, udah langsung masuk ke tabel, udah tahu formulanya seperti ini, ya teman-teman dari awal udah tinggal tarik aja, tarik ke kiri, tarik ke kanan, seperti itu. Nah, tadi di video ini memang saya ajarkan kepada teman-teman buat gimana cara suatu cerita kita tadi kita bikinkan formulanya. Kemudian yang pertama kita bikin skemanya, kemudian yang kedua kita bikin formulanya agar bisa kita masukkan di sini, dan formulanya simpel ya teman-teman. Begitu teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat.